Salam Alberta. Salam Alberta. Shalom. Iya, biarpun 5 orang, tapi kita mau terus memuji menyembah Tuhan pada sore ini. Amin. Juga yuk kita siapkan hati kita dulu. Kita bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita sore ini, dan kita juga berdoa buat saudara-saudari kita yang juga masih dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kembali di hari Minggu kami masih bisa datang di Alberta. Kami masih bisa beribadah di Alberta, bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami tahu ini hanya karena anugerah Tuhan semata. Karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah hadir di tempat ini, kami mau bersungguh-sungguh, kami mau fokus hanya untuk memuji, menyembah-Mu saja Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus jamah setiap kami, persiapan hati kami, agar kami juga boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya, amin. Mari Alberta silakan untuk berdiri. Kita mau nyatakan hanya Dia yang terindah, hanya Dia yang termanis. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Tuhan, Kau yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan Raja kami. Mari Alberta, dengan sepenuh hati kita nyatakan lagi, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau perkasa. Oh, Kau yang termanis, Kau yang termanis. Di dalam hidup
kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Hanya Dia yang layak kau nyatakan penyembahanmu. Hanya Dia yang layak, dan tiada yang lain, tiada Tuhan seperti Yesus. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, hanya Kau Tuhan. Ya, hanya Dia yang layak, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Tapi Kau mau hadir di tempat ini, Engkau mau menjamah kami, Engkau mau menjamah setiap kami, mengurapi kami, melawat kami, membawa perubahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang begitu besar, tapi Kau juga Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami untuk waktu ke depan ini, beberapa saat waktu ke depan, kami mau terus memuji, menyembah-Mu, menaikkan nyanyian untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Yuk berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari di kanan, kiri, depan, belakang. Oke, semua siap memuji Tuhan? Ya, kayaknya saya udah lama ya nggak ada gitu. Alberto siap memuji Tuhan? Ya, kalian juga kayaknya perlu latihan lagi. Ya, sekali lagi, Alberto siap memuji Tuhan? Iya, kita mau bangkit karena kita gerejanya. Biar pengurapan Tuhan dicurahkan di dalam hidup kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, semuanya katakan maju dalam kuasa Roh Kudus. Karena apa? Ya, kita sudah terima kemenangan dari Tuhan kita. Umatnya dipulihkan, bersorak-sorak. Sekali lagi nyatakan bangkit gereja Tuhan sekarang.
Urapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari silakan panggilan bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kaya ikut urapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, lebih bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kaya ini mari maju, umat pemenang, lebih bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, berperang. Haleluya. Umat pemenang, amin. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Dia Tuhan, dia kekuatan kita semua. Amin. Yuk sama-sama nyatakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, carian hidupku. Haleluya. Dia benteng hidup kita, dia kekuatan kita. Berjalan bersama dia kita takkan gentar. Berjalan bersama tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan.
jaminan hidupku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Dia benteng hidup kita, Dia panci keselamatan kita, Dia yang menjamin setiap kita semua. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, haleluya. Dia benteng hidup kita, Dia kekuatan kita. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Halo Sien. Yuk Bapak Ibu, setelah dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan nyanyian buat Tuhan. Mari kita juga dengan semangat kita mau dengar firman-Nya pada sore ini. Kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dulu. Biar apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada sore ini, itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mau mendengar, sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sendiri akan berfirman lewat hamba-Nya, Pendeta Karmelia Suryanto. Tuhan sendiri akan menyampaikan apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua secara pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan nyanyian untuk Engkau. Kami sudah berkata, Engkau benteng hidup kami. Kami mau bangkit karena kami gerejamu, karena kami saksimu. Kami mau membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga tahu terkadang di dalam hidup ada masalah yang menerpa kami, ada kondisi yang tidak menentu yang harus kami jalani, ada jalan bercabang yang harus kami pilih. Dan di dalam keadaan-keadaan seperti itu mungkin kami down, mungkin kami sedih, mungkin kami merasa sendiri, mungkin kami merasa ditinggalkan. Tapi biarlah lewat satu nyanyian terakhir ini sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh mengingatkan kita semua lagi. Tuhan gak pernah janji hidup kita selalu lancar, hidup kita selalu enak-enak. Ikut Tuhan bukan berarti hidup enak. Tapi ikut Tuhan berarti kita selalu disertai, karena Dia Alberta, Allah beserta kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Karena itu Alberta, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu. Haleluya. Agar nyanyikan sebagai pernyataan iman kita. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Bapa di dalam surga, itulah sebabnya kami kembali kumpul di rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu kami sangat perlu firman-Mu Tuhan. Hati ini perlu selalu diteguhkan, dikuatkan, diingatkan kembali melalui firman-Mu, supaya kami bisa tahu bagaimana kami hidup di tengah dunia ini sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pikiran kami menyerahkan hati kami, bahkan kami menyerahkan ruangan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya, ketemu lagi dengan saya sore hari ini. Senang sekali ya bisa pelayanan bareng Dip lagi. Setelah beberapa lama susah banget nyocokin jadwalnya begitu ya. Karena padat banget jadwal manggungnya begitu kan.
manggung di RT, di RW ya, kemarin 17-an gitu kan, banyak banget, sampai akhirnya bisa bareng lagi sama BIP, dan kita masih bisa merasakan aura itu tadi gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu latihan lagi di rumah supaya lain kali kalau bareng sama BIP lagi bisa lebih lagi gitu. Amin. Otak baru pertama denger BIP begitu. Nah, Bapak Ibu mengikuti tema dari Sinode Gereja Betel Indonesia masih membahas tentang kesehatan keuangan di bulan ini dengan subtema mengelola pekerjaan yang baik. Hari ini saya ingin mengajak bagaimana kita, yang pasti kita punya pekerjaan, kita punya usaha atau apapun itu, dan kita tetap berlaku sebagai orang Kristen. Bagaimana kualitas kita sebagai pekerja Kristen? Beberapa kali saya mendengar pada waktu khotbah-khotbah di kantoran ataupun melalui percakapan dengan teman-teman sesama hamba Tuhan, banyak sekali atau sebagian bos, atasan atau pemilik usaha yang agak enggan untuk punya karyawan yang sama-sama beragama Kristen, karena katanya seringkali meremehkan. Orang Kristen mah kasih ya, apalagi kalau atasannya itu misalnya satu gereja dengan dia. Aduh Pak, Bu, maaf ya hari ini saya nggak masuk, kan semalam tahu habis doa semalaman di gereja. Nah, jadi dijadikan alasan seperti itu. Pak, Bu, maaf saya izin pulang duluan ya, kan tahu ya kita ada latihan Natal hari ini. Nah, seringkali membuat kualitas pekerja Kristen itu tidak maksimal seperti yang lain begitu. Jadi mereka bilang, udah deh, mendingan gak usah deh cari yang seiman, apalagi yang segereja, ribet nanti dijadiin alasan. Kita nggak kasih, nanti katanya di gereja doang baiknya, giliran di kantor beda begitu. Padahal jelas semua tempat ada aturannya, lain ladang lain belalang, kita harus ikuti aturannya. Nah, sebenarnya karyawan, profesional, usahawan, Kristen atau non-Kristen itu tidak hidup di standar yang berseberangan, Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang, oh iya saya kan pekerja Kristen, jadi saya harusnya begini-begini. Kalau yang itu lebih enak, itu nggak banyak aturan, nggak banyak standar dan selebihnya. Tidak. Tetapi sebenarnya kita punya standar yang lebih tinggi, tidak berseberangan, tidak di sini boleh, di sini boleh, di sini tidak boleh, di sini boleh, tidak. Tapi kita punya standar yang lebih tinggi. Nah, standar yang lebih tinggi yang diminta dari kita sebagai orang-orang Kristen inilah yang perlu kita usahakan. Dengan apa? Dengan upgrade diri kita terus-menerus, dengan membina diri kita pada waktu kita berada di lingkungan pekerjaan. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang meremehkan aturan seperti tadi, yang meremehkan kebijakan seperti tadi, sehingga kualitas kita sebagai pekerja Kristen seringkali juga tidak dianggap oleh orang-orang. Nah, bina apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bina hasil. Yuk, lihat dulu ayatnya. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama seperti yang ada di layar. 3, 4. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Jangan punya pikiran ada bos kita kerja, ada atasan kita kerja, kelihatan CCTV kita kerja, di depan orang kita baik, giliran nggak ada orang, terus kita kehilangan integritas kita. Udahlah santai aja. Katanya kalau di kantor kucingnya pergi, tikus-tikusnya berpesta gitu kan. Layar laptop, layar komputer semuanya berubah. Ada yang nonton drakor, ada yang ganti jadi games gitu kan. Nanti begitu bosnya datang langsung semuanya berubah lagi jadi pekerjaan. Ini bukan kualitas pekerja Kristen yang bisa kita ikuti. Kita harus miliki pemikiran bahwa yang menjadi atasan kita, yang menjadi konsumen kita, yang menjadi klien kita, yang menjadi supervisor kita, yang menjadi manajer kita adalah Tuhan, Sang Pencipta dari segalanya. Sehingga kalau itu kita tanamkan di dalam pikiran kita, kita bisa mengambilkan yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa perlu ada orang yang mengawasi kita, dan berusaha menciptakan yang terbaik, mencapai tingkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita.
Dan ini nggak sama Bapak Ibu Saudara. Bisa saja tingkatan terbaik bagi saya mungkin di angka 8, mungkin bagi Raymond di angka 9, bagi Bib mungkin di angka 7 begitu kan. Tapi itu tingkat terbaik yang harus kita usahakan untuk kita capai. Nah, kalau bicara tentang tingkat yang terbaik, ini nggak bicara tentang jabatan. Oh, saya harus mencapai jabatan itu. Tidak. Harus mencapai posisi itu. Tidak. Tetapi bicara tentang kualitas pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita. Di level posisi manapun kita berada sekarang, jangan bilang, ya udahlah ya, gue baru jadi office boy, santai aja lah pekerjaannya. Nanti baru kerja serius, kalau udah jadi supervisor, kalau udah jadi manajer, baru tuh mati-matian. Tidak. Dimanapun level pekerjaan kita, dimanapun bidang usaha kita, sampai sebesar apa yang Tuhan percayakan, disitulah sekarang kita harus kerjakan sebaik-baiknya. Bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu Saudara. Boleh minta tolong Bib maju lagi ke depan biar terekam sama kamera. Nah, ini ada karet gelang, ditunjukin ke depan. Ada depan, ya. Ada karet gelang ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang warna merah. Ya. Ada yang warna hijau. Ada yang warna apa itu? Kuning. Nah, besarnya, lingkarannya juga beda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada yang besar, agak berasa dikerjain ya. Ada yang kecil, merah kecil. Nah, macam-macam ya. Warnanya macam-macam. Besar lingkarannya juga atau diameternya juga macam-macam. Bagaimana cara menggunakan karet gelang ini supaya berfungsi? Apakah cuma dipegang atau ditaruh di tangan Bib seperti itu menjadi berfungsi? Pastinya. Kita semua tahu karet gelang ini menggunakannya harus diapain Bib? Ditarik. Coba ditarik, kumpulin semua, terus ditarik. Ya, ditarik. Saya minta tolong Bib peragain supaya dijepret dia, bukan saya. Oke. Nah, ini cara menggunakan karet gelang tersebut. Oke, thank you Bib. Mau dibawa? Boleh? Souvenir? Thank you. Karet gelang ini dalam ukuran yang berbeda, dalam warna yang berbeda, tetapi semua punya prinsip pekerjaan yang sama. Bisa berfungsi kalau dia ditarik seperti tadi. Kalau tidak ditarik, tidak akan berguna apapun warnanya, apapun diameternya, mau besar kecil, mau warna-warni. Dia harus diregang supaya efektif, supaya bisa berfungsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai usahawan Kristen, sebagai pekerja Kristen, sebagai karyawan Kristen, kita juga punya kepribadian yang berbeda. Pasti kembar aja bisa beda. Kita punya bakat yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda, dan kemampuan kita juga beda-beda. Kemarin saya dengar di radio bahwa ada seseorang yang akhirnya termasuk dalam tim resign karena di perusahaan dia itu atasannya pengen semuanya serba bisa. Satu karyawan harus bisa marketing juga, harus bisa finance juga, harus bisa ya mungkin bikin kopi juga jadi OB atau fotokopi begitu. Sehingga dalam beberapa bulan itu terjadi rolling, yang dari marketing di rolling ke finance, yang dari finance di rolling ke IT. Akhirnya bukannya jadi efektif dan efisien, malah jadi berantakan, banyak yang resign. Karena masing-masing bidang tentu harus punya skill tertentu. Yang IT mungkin nggak paham hitung-hitungan, perlu tanya sama Iren yang bagian finance misalnya, sama Eva. Yang marketing mungkin nggak paham, yang finance nggak paham bagian marketing. Nah, tetapi semuanya itu tidak akan efektif kalau tidak meregang diri. Banyak orang menghindari peregangan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau menghadapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih challenging atau menantang, mereka mundur. Enggak deh, udah alasannya macam-macam. Takut nggak bisa, udah puas, saya mau begini aja, udahlah berlindung dalam berbagai alasan. Atau ya udahlah, cukup aja posisinya sekarang, yang penting bisa makan, minum, udah ya, udah. Atau males, gua ngerjain lagi, belajar lagi sesuatu yang baru, nggak usah lah, udah begini udah nyaman. Gua mah orangnya nyantai, walah, gua nggak bisa lah. Ada 10.001 macam alasan yang digunakan orang untuk tidak mengefektifkan dan mengefisienkan dirinya. Akhirnya hanya seperti karet gelang ini yang dipegang tanpa diregang, tidak akan berfungsi secara efektif dan efisien. Bagaimana kita bisa menjadi
karyawan Kristen, usahawan Kristen, profesional Kristen yang menghargai pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Dengan bina diri kita melalui apa? Peregangan. Di mana? Di lingkungan kerja kita. Pasti ada tantangan. Kita harus sadar setiap kita punya potensi. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Begitu juga di dalam pelayanan. Ada banyak orang yang tidak mau pelayanan. Dia bilang, saya emang nggak bisa apa-apa. Minimal bisa berdoa syafaat kan. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Temukan potensi tersebut. Cari tahu apa yang the bestnya saya. Lalu setelah kita temukan, buktikan. Gali potensi tersebut dengan apa? Hasil kerja yang baik. Hasil usaha yang baik. Mengelola pekerjaan dengan usaha kita yang baik. Latih diri kita untuk mengambil tanggung jawab dan risiko. Kalau kita sebagai usahawan, kita punya satu proyek, nilainya sekian. Ada challenging, coba lagi nilai lebih besar, dan seterusnya. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Yuk kita lihat. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 3, 4. Agar kamu jangan menjadi tetapi yang oleh iman dan kesabaran mendapat. Nah ini sudah dibilang jangan lamban, jangan banyak alasan, jangan mengexcuse diri, jangan mengasihani diri, tapi tantang diri kita, kembangkan potensi kita, bina diri kita, upgrade diri kita. Kalau udah mulai malas, kalau udah mulai segan, ingat karet gelang tidak berfungsi kalau tidak diregang. Jangan kita jadi karet gelang yang tidak berfungsi. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bina iman kita. Orang Kristen dikenal dengan dua hal yang paling menonjol, yaitu mengasihi dan melayani. Orang tahunya begitu, orang Kristen makasih, baik melalui perasaan kasih, menyayangi orang lain, ataupun kasih barang, kasih beneran begitu ya. Nah, sebagai profesional Kristen, karyawan Kristen, usahawan Kristen, Tuhan berikan pekerjaan, kita percaya dan beriman bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Gak ada yang kebetulan masuk di satu kantor tertentu, gak ada yang kebetulan buka usaha tertentu, gak ada yang kebetulan di dalam hidup ini, termasuk dimanapun pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kita harus pertahankan identitas kekristenan kita. Jangan bilang sucinya kalau di gereja, begitu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu halilintar omongannya. Kalau ngomel kebun binatang, taman safari, marga satwa, semua keluar dari satu. Jerapah lu, semut lu. Giliran di gereja ngomongin bisik-bisik, shalom. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Identitas kekristenan kita harus kita pertahankan dimanapun kita berada. Walaupun saat itu kita menjadi karyawan Kristen, kita menjadi usahawan Kristen, kita berhadapan di lingkungan kerja kita. Kalau bicara tentang identitas kekristenan bukan berarti, oh bu, saya kan pakai kalung salib, kalungnya segede regal begitu kan, terus gede kayak rapper-rapper, bukan. Oh saya pakai kalung kanting salib sampai berjejer, bukan. Oh saya tasnya ada lambang salibnya, bukan itu identitas kekristenan. Emang nggak boleh boleh ya, tapi bukan itu yang saya maksud dengan identitas kekristenan yang penting. Identitas kekristenan kita sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa? Dulu 2000 tahun yang lalu ketika secara fisik dia masih hidup di tengah-tengah manusia, dan sekarang melalui Alkitab yang kalau kita baca tetap mengajarkan hal-hal yang baik. Salah satu identitas yang menonjol tadi saya katakan adalah kasih. Kolose 3 ayat 12 sampai ke 14 tadi sudah kita. Kolose 3 ayat 12 sampai ke 14, yuk kita baca. Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke 14. Tadi sudah kita baca juga bagian dari Kolose. Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Boleh saya minta tolong Bapak Raymond untuk membacakannya. Kolose 3 ayat ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dari kasih-Nya, kenangkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan akunilah seseorang yang lain apabila yang seorang menaruh hingga terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu membuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai berikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Iya, terima kasih. Nah, ini standar kasih yang Tuhan Yesus ajarkan harus kita lakukan bukan cuma dalam lingkungan gereja, Bapak dan Saudara, tetapi di dalam lingkungan justru di luar gereja. Kapan waktu kita menjadi profesional Kristen, kita menjadi usahawan Kristen, kita buka usaha dan seterusnya, kita menjadi karyawan. Karena kualitas kerja seorang profesional Kristen tidak hanya tinggi secara teknis atau skill saja, tetapi juga harus berdasarkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kasih kepada Tuhan, bukan berdasarkan ambisi. Kalau orang gak ada kasih, pengennya nyakitin terus. Kalau orang gak ada kasih, pengennya ngegosipin terus. Kalau orang gak ada kasih, pengennya menghancurkan terus. Tapi kalau ada kasih, gak ada tuh yang namanya ambisi tidak terkendali, gak ada. Kalau ada namanya kita mengasihi orang, gak ada nafsu jahat ingin menjatuhkan orang lain, gak ada. Kalau kita punya kasih, gak ada keinginan untuk merugikan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Kalau kita punya kasih di dalam lingkungan kerja kita, nggak ada istilahnya gaya katak, Bapak Ibu Saudara. Tendang ke bawah, jilat ke atas, senggol kiri, senggol kanan supaya kita bisa naik. Nggak ada. Nah, inilah identitas kekristenan kita yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Yesus. Suatu hari seorang wartawan mewawancarai seorang petani untuk tahu bagaimana rahasia kualitas unggul panennya. Dia ini seorang petani jagung dan panennya selalu berhasil, kualitas jagungnya juga yang paling baik. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ketika ada kontes, dia ikut selalu menang. Ada kontes, dia ikut menang lagi. Jadi setiap kali ada kontes, selalu jagungnya menjadi jagung unggulan yang paling baik. Nah, ketika dia diwawancarai, dia bilang begini, saya selalu membagikan bibit jagung saya yang terbaik kepada tetangga-tetangga yang punya perkebunan lain di sekitar perkebunan jagung saya. Lalu wartawan ini makin bingung, oh gitu? Kalau Bapak bagikan bibit yang baik, nanti yang lain juga bisa punya perkebunan yang bagus dong. Nanti mereka punya hasil panen yang bagus dong. Terus Bapak nanti nggak jadi yang terbaik lagi dong. Orang semua bisa punya yang terbaik. Nanti Bapak gimana? Bapak bisa kalah. Lalu dia bilang begini, kamu gak tahu cara kerjanya. Angin itu menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak dan menerbangkannya ke seluruh ladang lain. Namanya juga angin, gak tahu kemana dia mau bertiup, dan itu serbuknya jatuh kemana kita juga gak tahu. Kalau saya punya tetangga, tanamannya itu buruk, bibitnya itu buruk, pada saat angin bertiup, siapa tahu punya dia itu juga jatuh ke tempat saya. Tapi kalau mereka semua di sekitar saya punya yang baik, walaupun angin bertiup, tetap akan menyebarkan hal-hal yang baik, bibit yang baik, serbuk sari yang baik, sehingga semuanya bisa menjadi baik. Karena itu, saya pengen mendapatkan kualitas jagung yang terbaik. Saya juga harus menolong tetangga-tetangga saya punya kualitas jagung yang baik. Jadi sama-sama mereka bekerja sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, tapi seringkali kita menjadikan diri kita makhluk sosial, selalu merasa yang paling malang, paling susah, pengennya dibantu terus. Nah, Tuhan menciptakan kita makhluk sosial, artinya apa? Akan selalu butuh orang lain yang mengajar kita untuk mengasihi dan saling mengasihi dimanapun kita berada, terutama dalam lingkungan kerja, karena kita sedang membahas konteks pekerjaan yang baik. Nah, kita harus mengasihi dengan sesama kita, bukan cuma saat kita di gereja atau di dalam komunitas Kristen saja. Selain kasih, identitas kekristenan yang lain adalah tadi sudah saya sebutkan, melayani. Yuk kita lihat Matius 23 ayat 11 sampai yang ke-12. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Saya boleh minta tolong Ibu Iren untuk membacakan bagi kita semua. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Iya, terima kasih. Ini beda banget loh Bapak Ibu Saudara sama ajaran dunia. Kalau dunia bilang, posisi orang menentukan apakah seseorang itu akan dilayani atau dia akan melayani orang lain. Dia akan dihormati atau dia harus tunduk menghormati orang lain. Itu dunia.
Semakin kita berkuasa, orang kan semakin menyembah kita. Tetapi Alkitab mengajar kita, kalau kita mau jadi yang terbesar, justru kita yang harus melayani. Oh, itu kan kalau di gereja, Bu. Enggak. Yang menjadi identitas kita bukan hanya di dalam gereja, justru ketika kita ada di luar gereja pun harus sama. Kristus mengajar kita bahwa melayani bukan bicara tentang posisi, Bapak Ibu Saudara, tapi bicara tentang sikap hati atau karakter kita. Kalau seseorang itu sombong, bagaimanapun mau dia tutupi, satu kali pasti akan kelihatan. Tapi kalau dia punya sikap hati yang rendah hati, mau bagaimanapun kondisinya, dimanapun itu akan terpancar. Nah, hakikat melayani adalah kesadaran untuk rendah hati, menolong orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Orang yang rendah hati punya sikap hati melayani akan mendapat kehormatan dan nama baik di lingkungannya. Kalau dunia bilang apa? Jangan, minta maaf duluan, nanti lu diinjek-injek. Jangan, lu emang siapa? Masa di kantor lu yang ngambilin minum? Bapak Ibu Saudara, seringkali itu pandangan dunia. Tapi ketika kita punya identitas melayani, gak apa-apa lah ya sekalian ambil minum, diambilin, ditawarin atau apa. Melayani enggak membuat kita diremehkan oleh orang lain, tetapi membuat kita malah semakin dihormati oleh orang lain. Saya juga melihat ini ketika saya mengikuti rakerda gitu ya kan, saatnya berapa bulan sekali kami para pengurus Perwil itu ada rakerda. Nah, semuanya berkumpul, para pengurus dari Perwil Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur dan selebihnya semua berkumpul bersama ya tingkatan sinode yang lebih tinggi begitu kan. Otomatis ada di situ kelihatan pada saat lagi makan. Saya suka memperhatikan orang pada saat antri makan. Karena perut lapar menimbulkan sifat aslinya, Bapak Ibu Saudara begitu kan. Pada saat kondangan ataupun acara meeting dan sebagainya. Nah, di situ ada mungkin pengurus yang menjadi gembala dari gereja besar, ada pengurus yang ada di gembala dari gereja menengah, gereja kecil, masuk di dalam gang ataupun di gedung yang mewah dan selebihnya. Tapi saya melihat kalau memang seseorang itu punya identitas kekristenan yang rendah hati, walaupun dari gereja besar, yang kita anggap biasanya dia dilayani di gerejanya, tapi ketika makan sama-sama satu meja, semua udah selesai, biasanya taruh piring masing-masing kan, masih mau ngobrol begitu kan. Nah, dia berdiri, kemudian diangkatin, piringnya udahan, boleh sekalian saya bawain. Lalu kita kan satu meja yang tidak menduga jadi merasa nggak enak, tapi dia tetap maksa semua satu-satu piring dia ambilin, dia angkatin. Bentar ya, balik lagi, tangannya udah penuh. Ketika dia balik, kita yang udah duduk mau diangkatin, otomatis kita akan segera, oh nggak usah Pak, nggak usah, kita yang angkat sendiri. Ternyata dia balik bukan cuma tangan kosong, karena kita udah bawa piringnya balik, dia mampir ke tempat gelas, dia lihat tadi ada berapa orang di meja, dia mampir. Dan saya melihat bahwa hal ini gak bisa kita tutup-tutupi. Kalau hati kita sombong, pada saat seperti itu saya juga melihat di meja yang lain bagaimana ada piring-piringnya ditinggalkan. Dan saya juga melihat bagaimana sesama hamba Tuhan pun berani nyuruh Bapak Ibu Saudara. Kelihatan dari sikap hati dan karakternya. Saya berikan sebuah contoh. Dalam sebuah pesta perpisahan pengunduran diri seorang direktur, diadakan sesi penyampaian pesan dan kesan dan ataupun kritik begitu ya dari seluruh karyawan, karena sang direktur ini akan memasuki masa pensiun. Untuk menghemat waktu sebelum hari H, semua udah diumumkan akan diberikan, silakan memberikan pesan atau apapun, nanti akan dijadikan satu, dipilih yang paling berkesan, dipilih yang paling bagus, lalu kemudian akan dibacakan pada hari H. Wah, semua menulis yang bagus-bagus. Pas di hari H, nah, terpilihlah satu. Ternyata yang harus dipanggil ke depan untuk membacakan tulisan tersebut berasal dari seorang office boy yang sudah lama bekerja di kantor tersebut. Dia menulis, yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas, yang sebenarnya tugas itu juga tanggung jawab saya, pekerjaan saya, tapi Bapak bilang tolong ya. Terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata maaf saat menegur dan memberitahu kesalahan saya. Karena saya yakin Bapak tidak bermaksud jahat, tapi Bapak mau menegur saya, menjadikan saya lebih baik lagi. Terima kasih karena Bapak selalu mengucapkan
terima kasih ya untuk pekerjaan yang saya lakukan buat Bapak. Padahal sekali lagi itu juga bagian dari kewajiban saya. Terima kasih Pak atas semua penghargaan Bapak terhadap karyawan kecil seperti saya, sehingga saya bisa bekerja sebaik-baiknya tanpa merasa direndahkan atau disepelekan. Sampai kapanpun Bapak tetap menjadi direktur bagi saya. Semoga Tuhan memberkati jalan dimanapun Bapak berada. Selesai dia membacakan itu, suasana langsung hening. Seperti saat ini, cuma bedanya nggak ada suara Sien di situ. Karena semua terharu dan semua setuju dengan tulisan yang dibacakan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu MC maju dan langsung kembali mencairkan suasana. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita tepuk tangan. Dan tepuk tangan pun menggema. Diam-diam mereka melihat Pak Direktur itu mengusap titik-titik air mata yang ada di sudut dari mata tuanya. Rupanya dia terharu. Pekerjaan atau kebiasaan yang dia lakukan selama ini, ternyata dia tidak menyangka telah menjadi pelayanan yang berarti bagi karyawannya, seperti OB yang tadi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, melayani tidak harus selalu mengambilkan makanan atau menaruhkan piring, tetapi melayani bisa juga dengan cara yang berbeda, berasal dari hati kita. Dengan menghargai orang lain, berarti kita sudah melayani dan menegaskan identitas kekristenan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengelola pekerjaan yang Tuhan berikan dengan baik di dalam hidup kita? Bina diri kita. Jadi apa? Jadi seorang pembelajar dan menjadi orang yang kreatif. Amsal 27 ayat yang ke-17. Yuk kita baca. Amsal 27 ayat yang ke-17. Saya boleh minta tolong saudara Olek untuk membacakan bagi kita. Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat 17. Ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Iya, terima kasih. Seseorang yang ingin maju harus rela dan berani untuk terus belajar. Seringkali saya katakan buka mata, buka telinga, bukan untuk hal-hal yang buruk, tetapi untuk hal-hal yang baik. Bahkan ketika ada hal-hal di luar dari kenyamanan kita, justru seringkali orang malas untuk belajar karena untuk menggali hal-hal baru, bahkan nggak mau lagi bangkit dari kegagalan. Karena apa? Karena mereka sudah putus asa. Mereka udah nyaman dengan kondisi mereka, udahlah begini aja, cukup begini. Padahal bisa jauh lebih berkembang kalau berani melangkah keluar dari zona nyaman atau bergerak sesuatu di dalam zona nyaman mereka. Tidak hanya puas dengan apa yang ada. Bina diri kita sebagai karyawan Kristen, bina diri kita sebagai usahawan Kristen, bina diri kita sebagai profesional Kristen. Artinya kita jadi pembelajar, punya keinginan untuk terus bertumbuh, mempertajam kemampuan kita. Sekalipun kadang-kadang kita harus mengorbankan hal-hal yang gak nyaman bagi kita. Bapak Ibu boleh melihat sama jemaat kita yang mungkin sedang mengerjakan tesis atau mengerjakan skripsi, biasanya udah stres kalau udah bab pertama mau pindah bab kedua dan selebihnya. Setelah itu kemudian mereka harus kurang tidur, tapi pengennya tidur justru kalau lagi banyak kerjaan, karena tanda-tanda stres. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya juga kalau jadwal lagi padat merayap, lebih pengen tidur, nggak ada apa-apa, pengennya tidur aja gitu kan. Nah, tetapi mereka bisa berhasil menyelesaikan skripsi mereka, tesis mereka, tugas mereka kalau mereka mengorbankan hal-hal di luar kenyamanan mereka. Kalau mengikuti keinginan untuk tidur, pasti tesis dan skripsinya dan tugasnya tidak akan selesai. Begitu juga di dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Umumnya tingkat kecerdasan yang banyak diketahui orang hanya IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient, atau SQ yang terakhir, spiritual quotient. Tetapi sebenarnya ada banyak tingkat kecerdasan lain seperti TQ, transcendence quotient, atau AQ, adversity quotient. Nah, EQ ini yang ingin saya bicarakan.
EQ ini adalah kecerdasan dan daya tahan yang tinggi untuk menghadapi tantangan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita makin penuh tantangan, makin penuh penderitaan, makin susah, makin perlu menjadi orang yang kreatif, terutama setelah pandemi ini, gitu ya. Ada banyak hal yang berubah yang perlu kita adaptasikan di dalam hidup kita. Nah, kecerdasan ini harus diikuti dengan ketabahan. Nggak cuma cerdas setelah itu mencoba sesuatu gagal dan stop sampai di situ, tidak. Tapi perlu ketekunan, perlu ketabahan. Nah, ini yang dimaksud dengan EQ. Orang yang EQ-nya baik, dia akan tabah tekun melakukan sesuatu. Bukan cuma sekedar cerdas saja, tapi punya daya tahan yang kuat. Nah, kecerdasan ini dimulai dengan apa? Mengubah cara berpikir dan paradigma kita. Kita mulai melihat tantangan itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai peluang dan kesempatan untuk maju. Bukan sebagai batu sandungan, tetapi sebagai batu loncatan. Rubah dulu mindset kita. Contohnya, NASA mengirimkan astronot ke luar angkasa. Lalu saudara kasih tahu ya, NASA ya, dari Amerika Serikat. Mereka mendapati bahwa bolpen yang mereka bawa dari bumi tidak bisa digunakan pada saat di luar angkasa karena gravitasinya nol. Nggak bisa keluar tintanya, jadi mau nulis nggak bisa. Nggak usah ditanya mau nulis apaan sih kalau mau bolpen gitu. Pokoknya di sana nggak bisa dipakai tuh bolpen. Untuk memecahkan masalah tersebut, mereka menghabiskan dana USD 12 juta selama 10 tahun. Coba kalau dihitung sekarang, bisa beli kerupuk dapat berapa pabrik gitu kan. Lalu kemudian ketika orang-orang Rusia mengalami masalah yang sama, mereka juga pergi keluar angkasa, bawa bolpen juga nggak bisa dipakai nulis. Sebenarnya ngapain sih pada bawa bolpen keluar angkasa begitu kan? Intinya masalahnya sama lah begitu ya. Tapi mereka tidak menghabiskan dana yang begitu besar dan bertahun-tahun. Mereka cukup mengganti bolpen dengan pensil. Pada saat di gravitasi nol, mereka bisa tetap menulis. Di dalam dunia pekerjaan yang semakin rumit, kita harus bina diri kita supaya kita punya EQ yang lebih baik. Kesuksesan seseorang juga terlihat dari EQ-nya. Jangan bilang, oh dia mah beruntung, dia mah hoki. Itu hanya sekian persen. Ketekunan dan ketabahan yang lebih besar persentasenya. Minta hikmat Tuhan supaya kita terus menjadi pembelajar yang cerdas, bukan pembelajar yang bodoh. Ayub 12 ayat 12 sampai 13 berkata, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi kalau merasa diri kita lemot, diri kita kurang, mintanya sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Supaya saya bisa terus belajar, supaya saya bisa terus membina diri. Nah, selain membina diri menjadi pembelajar, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengembangkan kreativitas kita. Kreativitas nggak bicara melulu tentang pemikiran yang luar biasa, oh menciptakan yang belum ada, enggak. Atau tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, lalu kita ciptakan, itu bisa ngawang-ngawang Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan unsur seni di dalam pekerjaan kita? Kenapa bicara tentang kreativitas? Karena Allah yang menciptakan kita, itu Allah yang penuh kreativitas. Buktinya di mana? Bapak Ibu Saudara lihat sekitar kita, lihat dari tubuh kita aja. Rambut bisa makin panjang ya. Alis, ada yang ke salon, saya mau gunting alis, kerembat begitu, model ganti model, mungkin ada ya, saya lihat orang ada alis yang panjang. Tapi rata-rata biasanya orang ke salon karena yang panjang adalah rambutnya. Alisnya biasanya nggak nunggu-nunggu, malah ibu-ibu alisnya pada, bukan saya yang ngomong ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan alis saya enggak begitu ya, nggak perlu ditato di alis-alis begitu ya. Nah, dari situ aja kita bisa melihat Tuhan itu Tuhan yang penuh kreativitas. Bagaimana dia bisa membayangkan rambut ini bisa dimodelin, alisnya nggak perlu, bulu kaki nggak jadi panjang, nggak perlu dikerembat ke salon, Bapak Ibu Saudara. Itu Allah yang penuh kreativitas. Belum lagi kalau kita melihat lingkungan sekitar kita, berbagai binatang bentuknya nggak ada yang sama, dan selebihnya ada banyak hal. Nah, kreativitas itu juga ada di dalam diri kita, sehingga perlu kita temukan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam studi kita dan sebagainya. Kita nggak bisa menjalani kebiasaan kita, pekerjaan kita hanya seperti robot. Oke, terpaku dengan hal yang sebelumnya tanpa kreativitas. Kalau ditanya kenapa begitu, habis dari sononya begitu, mau salah mau benar nggak peduli, pokoknya dari sononya begitu, ya udah begitu. Saya pernah melihat sebuah gambar, saya coba cari nggak ada. Ada seorang tukang yang diminta untuk memasang
paralon di halaman rumah. Tapi kemudian hasil dari gambar tersebut, dia pasang paralon itu melewati sebuah batu lalu nyambung. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, ini ada batu, paralonnya begitu, bentuk U, kemudian nyambung ke sana. Waktu yang punya rumah lihat, ya Pak, kenapa mesti begitu paralonnya, kenapa nggak lurus aja? Kan ada batunya. Emang Ibu nggak lihat ada batunya? Ya batunya diangkat dong. Kan saya nggak disuruh angkat batunya, saya disuruhnya pasang paralon. Seringkali kita tidak menggunakan kreativitas kita dalam melakukan pekerjaan kita, hanya seperti robot, nggak disuruh. Kita harus memikirkan inovasi, ide baru, hal-hal yang membuat pekerjaan kita bisa berkembang. Karena sekali lagi Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan segala sesuatu bagi kita dan menaruh kreativitas itu juga di dalam diri kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Sebuah perusahaan membuat tes terhadap 3 calon staf marketingnya, masih calon ya. Tesnya ini cukup unik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya menjual sisir di kompleks Biara Saulin? Bapak Ibu udah ada yang senyum-senyum ya. Tahu kalau Biara Saulin itu biasanya orangnya rambutnya gundul semua, licin begitu kan. Tapi tesnya begitu, mau dapat pekerjaan ini tesnya begitu. Nah, gimana caranya menjual ini yang paling banyak yang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? Cukup unik. Calon staf marketing pertama, dia bisa cuma jual 1 sisir doang. Itu pun karena ada seorang biksu yang kasihan ketika melihat dia lagi duduk di pinggir halaman itu sambil ngomong sendiri, wihara begitu ya, sambil ngomong sendiri, sambil garuk-garuk kepala, ngomel-ngomel, gimana sih ini perusahaan mau kasih kerjaan apa enggak sih, kok susah banget dan selebihnya begitu, nggak ada-ada aja. Ya udah, karena kasihan dia belilah 1 sisir, laku. Calon staf marketing yang kedua berhasil menjual 10 sisir, lumayan ya, lebih banyak. Karena apa? Dia tidak hanya menawarkan sisir itu kepada para biksu yang gak punya rambut alias gundul licin, tetapi dia juga punya kreativitas. Dia menawarkan kepada para wisatawan atau peziarah yang ada di situ, khususnya cewek-cewek yang rambutnya panjang. Karena kan ketiup angin, biasanya kan ketiup angin langsung disisir. Saya numpang nyisir juga, saya contohin ini sisirnya begini ya, supaya rambutnya tetap rapi. Karena kan biasanya mau selfie begitu kan, disisir lagi bagian sini gitu ya, biar rapi, belakangnya juga. Sehingga apa? Oh iya bener, gak bawa sisir. Mereka beli, laku 10 sisir. Ternyata calon staf marketing yang ketiga berhasil menjual 500 sisir, Bapak Ibu Saudara. Temannya 2 bingung ketika dilaporkan di kantor. Kenapa? Dia menggunakan kreativitasnya lebih lagi. Dia menemui kepala biara dan kemudian dia bilang begini, Pak, atau apalah itu panggilannya begitu ya, sisir ini bukan cuma bisa dipakai buat nyisir, tapi coba kepala biara bisa grafir di sini tanda tangan dan namanya, ada stempel biaranya, wah, terus dipajang, bisa jadi souvenir. Jadi nggak harus jadi sisir, yang pulang dari sini bisa bawa, mau kasih sama temennya juga bisa, souvenir. Akhirnya pemesanan pertama dicoba dulu 500 sisir buat jadi souvenir, karena nggak cuma buat nyisir. Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali kita anggap sebagai hambatan di dalam pekerjaan dan usaha kita ataupun pelayanan kita, pikirkan itu. Bukankah seringkali kita mudah menyalahkan keadaan seperti calon staf marketing yang pertama? Alah, ini mah nggak niat ngasih kerjaannya, yang enggak aja, masa suruh jualan sisir begini-begini. Tapi itulah yang membuat calon pertama gagal, karena dia hanya berpikir sempit, sisir cuma buat merapikan rambut saja. Calon kedua udah berpikir lebih maju, lebih kreatif, berpikir sedikit out of the box, begitu ya. Oh, bisa jadi souvenir, bisa juga untuk merapikan rambut. Dia tawarin kepada para wisatawan, bukan cuma kepada biksu. Tapi calon yang ketiga sudah berpikir jauh di luar kotak, benar-benar think out of the box. Kalau istilahnya Bib udah gak pakai kotak lagi, katanya begitu. Karena sisir bukan cuma untuk merapikan rambut, tapi dia kasih grafiran dan bisa bangga dijadikan souvenir. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak bisa mengatur keadaan kita, terutama kondisi setelah pandemi. Kita tidak bisa mengatur apapun. Semuanya terjadi di luar kehendak kita dan seringkali tidak terduga.
tetapi kita bisa mengerahkan segenap kreativitas kita untuk mencari solusi yang terbaik menghadapi masalah tersebut. Kerjaan, usaha yang kita miliki, bahkan mungkin studi dan pelayanan adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Kita punya kerjaan, kita punya usaha, kita bisa kuliah, kita bisa sekolah, mungkin kita punya usaha sampingan dan selebihnya. Kita harus lakukan bagian kita. Karena ada masih banyak orang yang gak punya usaha loh Bapak Ibu Saudara. Masih banyak orang yang pengangguran loh. Masih banyak orang yang bangkrut loh. Masih banyak orang yang belum bangkit loh. Masih banyak gereja yang tutup loh. Masih banyak kantor yang bangkrut loh. Tapi kita masih punya pekerjaan, hargai itu. Tuhan sudah lakukan bagiannya, sekarang kita kerjakan bagian kita. Upgrade diri kita, upgrade kualitas kerja kita. Bina hasil, do the best, let God do the rest. Itu bagian kita. Bina iman kita, mengasihi dan melayani seperti yang Kristus ajarkan. Standarnya itu Kristus. Bina diri kita, terus belajar dari berbagai hal yang ada. Apalagi sekarang internet sudah merajalela, gampang banget, hanya seujung jari untuk belajar. Gali kreativitas kita. Pasti bisa, bersama Yesus kita bisa. Alberta, Allah selalu beserta kita. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengelola pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih punya pekerjaan, kami masih punya usaha, kami masih punya penghasilan, kami masih punya pemasukan, kami masih bisa menghidupi diri kami sendiri, bahkan mungkin keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami punya mindset yang salah, kami punya paradigma yang salah, kami selalu bersungut-sungut, kami selalu ngoceh-ngoceh, kami selalu melihat hal-hal yang sulit, dan kami menjadi sulit bersyukur. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi punya hikmat untuk bisa menggali kreativitas kami. Kami bisa membina diri kami bisa membina iman kami. Kami mau terus jadi pembelajar karena kami mau mensyukuri pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga pada hasilnya nanti kami bisa juga mengelola kesehatan keuangan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberikan hikmat bagi kami, yang kami merasa diri kami kurang cerdas, kami merasa diri kami lambat belajar, tetapi bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Bapa di dalam surga, kami juga tahu, melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau memberikan pelajaran, Kau memberikan instruksi, Kau juga memberikan Roh Kudus yang hidup di dalam hati setiap kami, yang terus membimbing, terus mengajar, terus mengasihi kami, mendampingi kami, bahkan membangkitkan kami ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga akhirnya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Saya yakin kita semua diberkati malam ini oleh firman Tuhan. Saya atas nama Jemaat Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Karmelia Sudarto. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita mau berikan persembahan kita kepada yang bertugas yang sedang untuk maju. Dan nanti untuk doa persembahan, mohon kesediaan Ibu Puriantini memimpin kita dalam doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur dan menaikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, Kau sudah menjamah dan melawat kami. Bahkan Tuhan perdengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Karmelia. Biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kami. Kami mau tingkatkan kreativitas kami, tingkatkan mengembangkan segala pelayanan, bahkan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami tahu semua itu karena anugerah-Mu Bapa, dan kami boleh bina hasil, bina iman, bina diri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, karena itu yang Kau beri, yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa.
sekali Ibu Tuhan yang melayani oleh pada sore hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan kita akan pujian bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Yang pertama, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum sore. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu sekolah minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Dan berikutnya kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 13 September pukul 10 akan dilayani oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Berikutnya di hari Kamis kita akan adakan doa bersama secara online. Bapak Ibu bisa gabung bersama nanti di link yang akan diberikan di WhatsApp group ya. Lalu berikutnya kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 18. Kebaktian pada tanggal 17 September akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Untuk minggu yang akan datang tanggal 18 September, ibadah raya pertama pukul 8 akan dilayani oleh Pendeta Anton Legiono. Lalu pada sore hari, ibadah raya kedua pukul 4 sore kita akan dilayani oleh PDM Louis Karta Elia. Itu tadi untuk jadwal kebaktian kita seminggu yang akan datang. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut melalui warta digital yang dikirimkan di WhatsApp group, terutama juga untuk para pelayan biar bisa memperhatikan jadwal tugasnya masing-masing. Berikutnya, GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ellen Francis Felicia yang berulang tahun tanggal 11 September. Oke, pada tepat hari ini, dan saya lihat tadi di grup juga udah ramai ya ngucapin. Itu aja pengumuman dari saya. Ada dari Bugem, ada tambahan? Ada? Iya, balon. Ya, saya undang untuk jemaat kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita mau doa tutup dan nanti doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Sebelum doa tutup, kita nyanyikan lagu firman Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Bagian baginya langsung ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
kasih Tuhan, terima kasih untuk mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, untuk semua hal yang boleh kami nikmati, dan khususnya pada hari ini kami kembali diingatkan mujizat-Mu yang sudah kami nikmati dalam hidup kami. Kami bisa beroleh pekerjaan, kami bisa punya usaha, kami bisa punya apapun yang bisa kami kerjakan, biar itu bisa kami kerjakan dengan sepenuh hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau bina diri kami mau bina hasil yang kami lakukan, biar dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Karmelia yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang terus memberkati, terus mengurapinya, sehingga dimanapun cara melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudari kami Ellen yang berulang tahun pada hari ini tanggal 11 September. Biar Tuhan sendiri yang memberkatinya di momen ulang tahun ini. Tuhan yang terus kembali ingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia selama tahun-tahun yang sudah lewat, dan juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Biar dia terus tetap bertahan, tetap percaya, tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja-Mu yang hari ini mengadakan ibadah seperti kami di tempat ini, tapi mungkin juga dengan kondisi yang berbeda. Ada yang di dalam kondisi yang lebih sulit dari kami, mungkin dalam kesusahan, atau mungkin bahkan lebih baik dari kami. Dan dimanapun gereja-gereja ini mengadakan ibadah, kami berdoa Tuhan yang hadir, Tuhan juga yang mengurapi, Tuhan juga yang melawat. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan di seluruh bumi ini. Biar semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, kami juga mau berdoa buat negara kami, untuk semua hal yang terjadi belakangan ini, untuk BBM yang naik, dan untuk harga-harga bahan kebutuhan pokok yang juga naik, untuk segala macam yang terjadi. Kami mau berdoa, tapi percaya Tuhan sendiri yang tetap menyertai negara ini. Tuhan tetap memberkati Indonesia. Tuhan yang tetap mengingatkan setiap kami semua anak-anaknya untuk tetap berdoa, untuk tetap melakukan sesuatu bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan negara kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat bersama teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.